Kita mengamati pergerakan IHSG Betul. yang tampaknya cukup unstoppable nih, lagi-lagi menyentuh all time high secara intraday. Bahkan di pagi hari ini tampaknya dibuka cukup firm di zona hijau dan menyentuh lagi highest levelnya di 8749. Tapi ternyata sempat dibanting ke zona merah. Sebetulnya seberapa kuat sih daya tahan IHSG saat ini? Karena kalau kita lihat lagi saat ini sudah kembali lagi ke zona hijau. Kalau misalnya kita lihat IHSG kan sebenarnya IHSG itu kan sekarang ini ditopang sama banyak retail. Kalau misalnya kita lihat dari segi laporan dari IDX itu sendiri, sekarang tuh ya, terutama IHSG itu ditopang kurang lebih ya 70, 60 sampai 70, udah 70%-an sih, 70% sama domestik gitu. Terutama dan domestik ini kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya banyak banget saham-saham ini yang masuk tuh dari retail. Ini kan akhirnya ngebuat kita punya IHSG tuh yang pemilik sahamnya itu kan udah banyak banget nih. Ini kan nunjukin juga bahwa sebenarnya karena average dari harganya ini makin lama makin naik. Terus abis itu kita lihat dari domestic market kita juga ekonomi kita bagus, terus kita punya perbankan juga oke, terus kita lihat juga dari segi beberapa emiten yang di energi dan lain-lain itu akhirnya nunjukin fundamental oke juga. Ini kan mau nggak mau akhirnya dilihat juga nih sama internasional bahwa kita itu punya nilai tambah di mana kita juga ngeliat bahwa ekonomi kita naik itu 5,04%, itu lebih bagus daripada seluruh G20. Itu kan nunjukin juga bahwa kita itu punya kapabilitas ekonomi yang kuat sehingga akhirnya investor asing ngelirik juga nih. Ini kan kita juga sebenarnya gapnya itu di investor asing, tinggal investor asing banyak masuk ke sini akhirnya kita punya IHSG sebenarnya tembus. Kemarin juga sempat ngobrol juga di mana kita punya IHSG itu sebenarnya minus 1,5 standar deviasi. Ini kan akhirnya ngebuat kita punya harga IHSG harusnya bisa lebih tinggi lagi nih. Cuman ada lag di mana investor asing dan juga dana asing ini belum parkir ke Indonesia, di mana kalau misalnya kita lihat kan The Fed juga udah mulai stop kuantitatif tightening-nya dan akhirnya udah mulai stop kuantitatif easing-nya walaupun belum yang banyak banget ngabajan likuiditas ke pasar. Tapi kan dari likuiditas yang akan ditambah ini kan juga nanti akan ada proporsionalnya ke misalkan ke emas, terus ada juga proporsional ke emiten, terus ada juga proporsional ke mungkin nanti ada Bitcoin juga, karena korelasi kalau misalkan money supply yang beredar itu makin tinggi, ini akan ngebuat rezeki aset terutama akan juga mengalami kenaikan yang signifikan, kurang lebih gitu sih. Baik, ini kan kita lihat belum FOMC meeting aja, belum penurunan suku bunga The Fed, tapi IHSG sudah beruntun ini all time high. Ini apakah mungkin di akhir tahun ini bisa menyentuh level 9.000? Kalau misalkan kemarin aku sempat ngomong juga dari kemarin itu sebenarnya proyeksi kita tuh 8.600 sampai 8.700 itu udah mentok gitu. Tapi ternyata 8.750 dan kayaknya nggak bisa nge-stop segala macam dan akhirnya banyak banget yang ngenopang supaya IHSG tetap naik. Mungkin bisa ke situ, kita lebih open minded lagi, kita ngebuka mungkin bisa ke situ dan mungkin apa yang disebut dengan Purbaya kemarin itu bisa masuk ke tahun ini. Tapi kita perlu lihat lagi karena kita ngelihat bahwa untuk bisa ke arah situ momentumnya ada. Kita lihat dari The Fed juga nanti kan hari ini mulai nanti tanggal 9, tapi kalau misalnya di kita kan dini hari berarti tanggal 11 itu nanti kan. Itu kan nanti ngebuat akhirnya semacam tambahan likuiditas lagi itu bisa ngasih potensi terhadap kita kenaikan IHSG dan ini nggak serta-merta cuma IHSG doang. Kita bisa lihat bahwa kayaknya indeks asing misalkan di Amerika juga bakal kena, di Korea, di Jepang, di China segala macam itu bakal kena semua. Karena kalau misalkan The Fed itu kan dia punya likuiditas yang sangat-sangat tinggi ketimbang dengan bank sentral lain, dan ini kan mau nggak mau akhirnya likuiditas ini nggak mungkin di stay di rekening doang, pasti digelontorin ke either ke perbankan untuk dia deposito atau mungkin ke obligasi atau mungkin yang kita bisa lihat sekarang di risky aset seperti di saham dan juga Bitcoin gitu sih. Oke, dengan IHSG yang masih unstoppable ini, apakah mungkin ini sudah waktunya untuk window dressing atau seperti apa? Kalau misalnya kita sebenarnya kalau misalnya dari window dressing itu sendiri, kemarin kita juga aku sempat ngobrol-ngobrol juga kemarin sama Elvan, kayak kita ngelihat bahwa window dressing ini nggak gitu berasa sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dari apa yang udah dilihat dan udah naik segala macam ini kan apa ya, kayak window dressingnya mungkin nggak gitu berasa, dan kita lihat juga dari apa yang udah dikasih lihat nih bahwa kenaikannya udah beberapa bulan, bahkan awal Desember tuh masih 8.500, jadi 8.700 kayak ya udah nggak gitu kelihatan juga. Dan juga kan kalau misalnya kita lihat berdasarkan dari 10 tahun terakhir IHSG itu di zona hijau itu lebih banyak, jadi 80% itu bakal tetap di zona hijau. Yang kalau misalnya kita track 10 tahun terakhir yang nggak hijau itu cuma 2024 sampai 2022 kemarin, karena 2022 kemarin kan ada quantitative tightening dan juga dia naikin suku bunga si FOMC di The Fed.
Terus yang kedua, 2024 ini si Trump itu kan kepilih jadi presiden dan kita bisa ngeliat kebijakan-kebijakan pas dia kampanye itu kan sangat-sangat pro Amerika banget, dan itu kan nyerap likuiditas dari market terutama domestik yang emerging market, dan akhirnya diserap ke Amerika lagi, dan kita bisa lihat sekarang kan S&P segala macam kan all time high semua, dan ini kan nunjukin juga bahwa emang kemarin tuh emang karena Donald Trump aja gitu, dan kita expect kayak di sini bakal hijau lagi, dan dengan ekonomi kayak gini harusnya bakal hijau dan gede gitu persentase gain. Oke, jadi tanpa adanya fenomena window dressing, IHSG masih bisa kokoh ya, Betul. bahkan optimistis bisa finish di level 9.000 Betul. di tahun 2025. Nah, kalau kita lihat probabilitas The Fed pangkas suku bunga kan sekarang udah di atas 80%. Betul. Ini dan sudah di-pricing juga oleh market. Dampaknya bagi pasar keuangan tanah air seperti apa sih? Lebih akan kelihatan di saham atau obligasi? Kalau misalnya kita lihat sebenarnya kita punya nilai obligasi itu udah nggak terlalu kalau menurut saya jadi nggak terlalu menarik banget, karena kalau misalnya kita lihat selama dari bulan September itu kalau nggak salah dari 6,2 atau 6,2 atau 6% gitu, udah turunnya udah turunnya 1,2%, jadi sekarang udah 4,8% kalau nggak salah, 4,8 sampai 5%, kalau nggak salah sekarang udah 5%-an, dan itu kan sebenarnya nggak beda jauh-jauh banget gitu sama US. Kalau misalnya kita lihat US kan sekarang US Treasury yield-nya itu kurang lebih di 4 plus minus 4 lah, 4,1, 4, itu, dan itu kan nggak gitu beda jauh-jauh banget. Ini kan akan ngebuat kita sebagai investor juga ngapain kita invest di obligasi segala macam teman risk premium itu 1% gitu kan, lebih penting ya kita masukin ke saham-saham misalkan yang lebih beresiko kayak saham atau Bitcoin segala macam. Kita lihat sekarang udah banyak yang terjadi juga. Saham-saham ini kan banyak banget nih yang kita lihat bahwa masih undervalue, terutama di Indonesia nih. Kayak misalkan saham-saham yang fundamental gede banget, dan misalkan yang emang blue chip segala macam itu P/E ratio dan PBV-nya itu sangat-sangat undervalue, dan ini kan ngebuat saham-saham kita itu sangat-sangat menarik. Tapi kita perlu lihat lagi bahwa investor asing itu masih mencatatkan net outflow selama dari year to date ini, dan ini kan akhirnya kita tadi saya juga ngomong juga kurang lebih masih minus 1,5 standar deviasi, dan akhirnya ngebuat kita punya saham nih masih lagging, dan ini kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat sebagai potential to buy juga. Kalau potential to buy di mana fundamental kita kokoh, ekonomi kita kokoh, tapi belum ada likuiditas yang masuk juga, karena kalau misalnya kita lihat kan money supply-nya juga kemarin karena the Fed quantitative tightening itu kan lumayan berasa. Dengan mulainya ada ini harusnya bakal masuknya ke saham ketimbang dengan obligasi, dan saham-saham kita tuh masih kokoh-kokoh, dan dari segi valuasi masih undervalue ketimbang dengan price-nya. Oke.